Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa uson ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghoyah wa Takrib Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Qadi Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Suja. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 16 membahas tentang fasal yang baru. Ngapunten awak rada error. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal matruku lan utawi kang den tinggal minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Suwiji fardhun rukun sholat, nomor loro wa sunnatun sunnah ab'ad sholat, wa hay'atun lan sunnah hay'at sholat. Fal fardhu mongko utawi fardhu iku la yanubu ora kena den ganti anhu marang fardhu apa sujud sahwi, sujud sahwi. In dzakarahu lamun eling sapa musolli ing fardhu wa zamanu qaribun lan mangsane kang cedhek ata mongko nekani sapa musolli bihi fardhu wa bana lan ngetekaken sapa musolli alaihi ing atase fardhu wa sajada lan sujud sapa musolli li sahwi krana lali utawa sujud sahwi. Wa sunnatu lan utawi sunnah ab'ad iku la ya'udu ilaiha ora den baleni ing atase sunnah ab'ad ba'da talabbisu sa'wise terlanjur bil fardhi kelawan nglakoni fardhu. Lakinnahu yasjudu li syahwi anha, tetapi musolli itu sujud karena lupa atas sunnah ab'ad. Wal hay'atu lan sunnah hay'at iku la ya'udu ora kena den baleni ilaiha marang sunnah hay'at ba'da tarkiha sa'wuse ninggal sapa musolli ing hay'at. Wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli li sahwi anha karena lali saking sunnah hay'at. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang barang di dalam sholat baik fardu atau rukun atau sunnah ab'ad atau sunnah hayat ketika kula panjenengan meninggalkan salah satu dari fardu rukun tersebut. Jadi siapa yang meninggalkan fardu niku bagaimana caranya agar sholat itu sah dan bagaimana caranya yang tertinggal dari rukun dan sunnah ab'ad itu bisa tetap sholat kita dalam keabsahan atau sah. Para hadirin rahimakumullah, jadi kalau misalnya tasih eling nggih rukun sholat wonten pinten di dalam mazhab Syafi'i? Wonten pinten? Wonten? Loh, mendina sembahyang, mendina sholat. Rukun ini gak hafal. Terus pundi? Prakteknya iso, teori lali. Rukun menurut Syafi'i niku ana 18 utawa 17. Lek 17 berarti setiap rukun apa? Iktidal, rukun
rukuk, rukun sujud, duduk dua di antara sujud niku paket tumak nina. Ya. Niki kedah dielmoni sebab kalau kita meninggalkan rukun dalam sholat maka harus hafal rukun-rukun di dalam sholat. Bagaimana kita bisa mengganti rukun yang tertinggal dalam sholat kalau kita tidak mengenal rukun-rukunnya sholat? Niki kedah difahami Pak. Sebab kadangkala nyun sewu wong gak ngerti ilmu fikih, gak ngerti ilmu syariat, gak ngerti ilmu sholat, ketika terjadi kesalahan boten balik ten ilmu tapi balik ten nafsu. Napa contohe? Sing penting salate diterima, sing penting hakikate nyembah Gusti Allah. Niki musalah kaprah. Nggih. Jadi kata sakniki nyun sewu tiyang niku nyun sewu nggih kedah apa tidak mengetahui ilmu-ilmu salat, tetapi ya ketika ada kesalahan mengambil sikap dengan nafsunya, sing penting ngadep Gusti Allah. Niki kedah dielmoni Pak. Ngaji niku mboten usah izin wis tuwek, mboten, saestu demi Allah. Guru kula dawuh, masya kon pinter, masya kon alim, masya kon sugih, masya dadi apa wae tetep ngaji ya. Kula nggih ngaji Pak, sami tetep ngaji. Niku dawuh guru-guru kula, tetep ngaji. Ten pundi nggih pokoke ngaji kula, pasti ngaji. Niki kedah dielmoni Pak, nggih kedah dielmoni. Para hadirin rahimakumullah, salah satu contoh rukun-rukun salat itu nggih kita tinggalkan. Wis gampangane ngeten mawon. Kudu dipahami nggih, wonten rukun napa? Rukun qalbiyah niat, wonten rukun fi'liyah perbuatan, wonten rukun qauliyah bacaan salat. Jadi kedah semerep mana yang bersifat rukun perbuatan, rukun gerakan, mana rukun yang bersifat ucapan atau napa lafaz bacaan. Niku kedah semerep. Sehingga kalau kita ada salah satu rukun yang tertinggal atau lupa nggak kita kerjakan atau dilewati cara nggak sadar, maka kita tahu oh itu rukunnya sholat. Dan bagaimana cara untuk bisa melengkapi agar rukun yang kita tinggalkan tadi itu bisa sah sholat kita. Niki. Lah untuk sholat fardu, niki, sholat fardu tidak hanya diganti sahwi mawon. Contoh jenengan ninggalno misalnya rukuk, mari al-fatihah langsung sujud, gak ate iktidal, gak ate rukuk. Lali, ya, lali. Dados pundi salat kita, apakah cukup diganti sahwi saja atau tidak? Untuk meninggalkan sing jelas sing batal mutlak niku sampai sengaja meninggalkan rukun, paham nggih? Contoh, sampai sengaja wis aku gak Fatihah, langsung surat pendek, maka itu amdan sengaja batal, Pak. Haram hukumnya. Nggih. Kalau dia tahu bahwa Al-Fatihah rukunnya sholat, kemudian sengaja enggak membaca Fatihah, maka dia hukumnya haram, batal sholatnya, ya. Kecuali tidak sengaja. Jadi ada dua kondisi ketika orang meninggalkan rukun sholat. Satu, memang sengaja meninggalkan. Yang kedua, lupa atau terlewati, ya, lali. Nggih, lek bahas sengaja mboten usah sebab jelas-jelas batal. Wong sengaja wis aku engko gate sujud. Mari rukuk takbir maneh qiyam. Mboten saged nggih haram. Niku terus terang jenengan misalnya menghilangkan rukun salat salah satunya niku jelas nyun sewu niku mboten angsa. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah, ada dua kondisi yang kita pahami. Pertama, kondisi ketika sengaja dan kondisi ketika lupa. Wis tak baleni lek sengaja meninggalkan rukun salat batal mutlak niku. Batal mutlak. Kudu dibaleni.
Tapi lek lali atau lupa harus kembali kepada posisi rukun sholat yang dilewati, yang lupa tadi harus kembali. Lah cara terus pundi nggih, cara terus pundi nggih niki kedah diterangkan baik kondisi imam sebagai makmum munfaridan atau sendirian. Bagaimana imam itu lupa ruku langsung sujud. Bagaimana makmum menyikapi imam yang lupa ruku. Dan bagaimana orang sendirian sholat itu lupa rukun. Ini harus diatur sedemikian rupa di dalam kaidah fikih. Nah, nyontoh ngeten. Meninggalkan rukun dengan tidak sengaja. Nyun sewu, ada 2 rukun walaupun lupa tapi tetap batal. Nopo? Niat dan takbiratul ihram. Masih sampai lali tetap batal nih. Karena apa? Awal sholat. Nggih. Jenengan nate mboten ketika sholat lali niat. Bu. Nate pernah? Tidak pernah. Alhamdulillah. Pernah tidak panjenengan ketika sholat duhur keliru niat asar? Pernah nggih? Lah pernah. Nah itu pun batal, Pak. Nek sholat asar niat duhur, sholat duhur niat asar. Niki nggih kedah dibaleni. Lah kalau orang meninggalkan baik sengaja maupun lupa 2 rukun yang pertama niat dan takbiratul ihram maka otomatis batal. Di luar niat atau takbir ihram maka bisa diulangi kembali ke posisi semula. Niki kita terangkan detail mangke saged dipahami. Lah rukun salat niku tergantung mazhab yang diikuti. Nggih. Lek panjenengan kali kula ikut Syafi'i berarti rukun salat ana 17. Nggih. Lek tumaknina mek sak rukun tok niku dadi 14. Nggih. Jadi ruku dengan tumaknina, napa itidal dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina dan seterusnya. Nah, tergantung kita ikut mazhab apa. Kalau kita ikut mazhab Hanafi, rukun sholat cuma 6. Kalau kita ikut mazhab Maliki, ada kurang lebih 13 rukun. Kalau kita ikut mazhab Hambali, ada 14 rukun. Kita ikut mazhab Syafi'i, ada 14 sampai 18 rukun. Tergantung tumaknina didewek napa enggak, kan gitu kan. Nah, kalau sudah tahu tumaknina, nah bagaimana kalau lupa, lali, ya? Nah, dibedakan Bu, lali ambek ngelali. Jejak nggih? Nggih benten. Lali ambek ngelali niku benten. Lah kenapa lupa? Sebab wonten pepatah yang masyhur, ya, al insanu mahallul khata' wanisyan. Menungso iku nggone kesalahan dan lupa. Diplesetno al insanu mahalul katok wasual. Menungso gawe katok ambek sual. Nah niku yon. Nah, karena lupa itu terjadi siapa saja, Pak. Nggih. Lupa itu terjadi siapa saja. Tidak hanya kita nyun sewu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah lupa ketika sholat. Tetapi lupanya Kanjeng Nabi mboten sengaja, bukan karena kebodohan beliau, kelalaian beliau, kecerobohan beliau, digoda setan mboten. Mengandung hikmah. Mengapa Nabi pernah lupa dalam sholatnya? Maka itu hikmahnya agar umat kita semua ini bisa mengambil tindakan keputusan bagaimana niru Kanjeng Nabi. Duh, nate Bu, Kanjeng Nabi lali. Ini riwayat sahabat Ibnu Buhainah nggih, radhiyallahu an, nggih, sing wafat tahun 677 Masehi. Nggih. Lah Ibnu Buhainah niki sinten? Sahabat Abdullah bin Buhainah bin Al Haris bin Abdul Muthalib
niku sepupu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wonten cacake Said Abdullah bapake Kanjeng Nabi, anak pertama Abdul Muthalib sing namin Al Haris bin Abdul Muthalib. Niku gadya yuga namine Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an sing wafat tahun 677 Masehi di Baqi Madinah. Beliau dawuh annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholli bihi mudhahra, salat bersama sahabat ketika salat zuhur. Nggih, faqauma fi raq'ataini, maka Nabi ngadeg ketika 2 rakaat, tidak pakai tasyahud awal, langsung ngadeg Kanjeng Nabi. Para sahabat tetap makmum nggih, iku wis ya apa iki ya apa wis ngoten nggih. Lah tetap ikut, Pak. Ya, tetap para makmum sahabat itu ngadeg ikut Kanjeng Nabi. Lah sebelum salam fasajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi sajdata ini rong sujud nggih qabla ayyusallima sadurunge Nabi salam nggih summa sallama kemudian salam. Sajdata ini 2 sujud inilah yang kemudian dikenal dengan sujud sahwi. Niki hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari niku wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, dan Imam Muslim wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Dan kedua imam yang mengarang sahih ini adalah penganut mazhab Syafi'i. Cek cetoh nggih, cetoh niki. Kula nggih nyatet niki cek mboten salah niki. Para hadirin rahimakumullah. Para ulama mazhab Syafi'i itu sangat bijak sekali melihat umat Kanjeng Nabi lalian, Pak. Ya, kenapa? Sebab bila ingat sebelum mencapai hukum, contoh sampeyan meninggalkan salah satu rukun, ya, rukuk misalnya sampeyan tinggal langsung sujud, ya, itidal, rukuk, itidal ditinggal, ngoten nggih. Nah, langsung sujud. Nah bagaimana? Nah kalau kita meninggalkan satu rukun di dalam sholat, maka bagaimanapun posisi kita, yang penting batasi ngeten, anjir jelimet ya. Sampai ninggalno rukuk, ngoten nggih, rakaat pertama. Batasan mengganti posisi balik rukuk tidak sampai rukuk rakaat yang kedua. Batasannya niku. Nggih paham nggih? Contoh, sampai lali rukuk, nggih. Walau kufuwan ahad langsung sujud lali rukuk itidal. Dadakno panjenengan pas sujud yang kedua eling, loh aku mau lali gak ati rukuk gak ati itidal. Bagaimana caranya? Maka kembalilah ngadeg dalam posisi itidal, menyempurnakan rukuk lalu sujud kembali. Paham nggih? Dihitung 1 rakaat. Batasannya tinggal rukuk sampai rukuk rakaat yang kedua, tidak ada istilah kembali. Contoh, sampai sujud kedua lali, nggih. Sujud pertama, gatek lungguh, gatek sujud yang kedua langsung ngadeg. Sujud kedua rukun salat, duduk di antara sujud juga rukun salat, nggih. Nah, kemudian langsung ngadeg. Nah ketika baca Fatihah waladhdallin amin, eling aku mau gak sujud yang kedua. Belum sujud yang kedua nggih, langsung kembali ke posisi sujud, duduk di antara sujud yang kedua, berdirilah lagi, kembali ke posisi yang semula. Niki adalah keputusan atau fikih dari mazhab Syafi'i. Lho kok ngoten? Nggih panjenengan ngeten keterangan ilmune ngoten, nggih. Lah ana keterangan Pak dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la Makkah. Niku dawuh dalam kitab
Nihayatuz Zain napa fa in tadzakkaral matruka qabla bulughi fi'li mithlihi min raq'atin ukhra fa'alahu ba'da tadzakkurihi fauran wujuban. Jadi bila orang ya itu ingat rukun yang ditinggalkan sebelum mencapai rukun yang sama pada rakaat berikutnya, paham nggih? Nggih. Maka wajib apa? Mengerjakannya lagi setelah ia ingat rukun yang ditinggal kembali. Nggih, kembali yang ditinggal. Niki. Jadi tergantung rukun apa yang kita tinggal, sing jelas batasannya adalah tidak sampai melewati rukun yang rakaat yang lain. Rukuk ditinggal sampai rakaat yang kedua ya gak ganteni rukuk sampean, maka hukum berbeda. Hukum berbeda. Oleh ono rukuk sampai tinggal sampai rukuk berikutnya itu sampai ndak ganti rukun, maka rakaat yang tanpa rukun sampeyan tidak dihitung rakaat, tambah sak rakaat sempurna. Loh, berarti 5 Pak zuhure. Menapa-napa? Memang begitu aturannya. Paham nggih? Mau dicelok uang, Pak Gofur kok 5 rakaat zuhure, gak ngerti deh. Barangkali Pak Gofur ninggalno sujud, ninggalno rukuk. Berarti kalau sampai rukuk yang kedua enggak diganti, Pak, enggak balik, maka dikatakan rakaat yang ada ditinggalkan satu rukun, maka tidak dihitung rakaat yang sempurna. Sampai tambah situ menyempurnakan rukun. Telung maghrib jadi papat, isya papat jadi 5. Lah sampai soalnya gak sempurna ya, batasannya adalah rukun yang ditinggal sampai pada rukun pada rakaat yang setelahnya. Nih, paham nggih batasannya nggih? Pun. Niki para hadirin rahimakumullah. Ya, niki terus Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Fa in ta'akhkhara batalat, ya, bila ia masih menundanya dan segera mengerjakan mengganti rukun itu, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wa in qalla ta'akhuru apa, maka penundaannya dalam waktu yang lama. Batasannya jadi rukuk rakaat pertama ninggalan rukuk ya, ndak diganti, nggak balik sampai rukuk rakaat kedua, maka rakaat dia yang meninggalkan rukun-rukuk tadi tidak dihitung satu rakaat. Sampai sempurnakan lagi, sambung malih salate, enggak usah toleh. Keliru aku rek, toleh. Wis duwe ilmu ngadeg maneh. Tetap enggak usah niat kembali, lanjutkan rakaat yang pertama. Hukumnya kata Syekh Nawawi al-lagha, sia-sia. Ngoten, Pak. Nah, teruskan. Subuh rakaat kok lali dadi telu. Kunut sampean dadi loro. Salah dhewe lali. Memang itu aturan dalam mazhab Syafi'i. Hampir sama semua mazhab, Pak. Kalau saya lihat hampir sama aturannya. Niki, paham nggih? Kalau baleni wis, baleni paham. Bu, paham nggih? Bu. Satu rakaat panjenengan dereng ruku, lali, gatek ruku, langsung sujud, langsung duduk antara dua sujud, langsung sujud kembali. Lah ketika sujud yang kedua, ingat aku mau durung ruku, ya, durung ruku, ya. Maka kalau sudah ingat kata Syekh Nawawi, fa in tadzakkarul matruk, ya, mengingat apa yang ditinggalkan tadi dengan lupa, wajib berdiri pada posisi iktidal lalu ruku. Paham ya? Contoh, sampai ninggal ruku, balik posisi ndak ruku, Pak. Sebelum ruku, berarti iktidal. Langsung Allahu Akbar, iktidal. Nggih. Apa mau coba iktidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, nggih. Terus ruku. Subhana rabbil azimi telu baru tangi. Rokok sih nggih. Rokok dhisik
terus iktidal. Yang jelas didahului dengan berdiri. Ndak usah Fatihah, ndak usah. Nggih. Sujud loh, lali gak eling, lali gak nglakoni ruku, langsung berdiri, nggih, langsung ruku. Ndak oleh sampeyan ngadeg langsung ngeten. Ngadeg semuanya nggih. Allahu Akbar, terus ruku, terus iktidal, terus sujud pertama, duduk dua sujud kedua, berdiri lagi sempurna. Paham nggih? Tapi lek wong gak duwe ilmu bingung. Iki Pak Muktasar dos pundi ya? Sujud mbaleni maneh ping pindho. Salat model opo? Niki padahal beliau itu kondisi lupa. Niki Pak, solusinya begitu, nggih. Ya niki. Nah, yang kedua contoh. Nggih, ingat sampai rukun ya rakaat berikutnya. Jadi enggak sampai. Contoh sampai rukuk ditinggal. Rakaat pertama kate rukuk lali, nggih. Sampai pada rakaat kedua sampai rukuk lagi, maka batasan mengganti rukun tidak ada lagi. Nggih. Apa perlu dibatalkan? Tidak usah dibatalkan. Tidak usah sampai nambah satu rakaat sempurna. Jadi rakaat kedua sampeyan jadi rakaat yang pertama. Nah niki aturan di dalam mazhab Syafi'i. Dilanjut saja, ndak usah kemudian biar baleni. Lanjut. Sing dikhawatirkan imam, Pak. Imam ini ketika lupa rukun wis dieling makmum. Nggih, dielingno. Nggih. Terus akhirnya makmum wajib ikut imam, Pak, hati-hati. Wajib ikut mutaba'ah, ikut imam. Ya masih ngrundel ya apa tetep ikut imam. Nah, imamnya moro-moro ganti rukuk. Lali Allahu Akbar. Lho. Imamnya sembahyang model piye? Niki, lha kedah harus tahu antara imam dan makmum. Lek ono ngoten niku gak kaget ngoten lho. Lek gak kaget atau karo ilmune kadang-kadang ngawur ngomongnya. Oh, aliran baru. Niki. Nah niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Dengan catatan apa? Satu kalau baleni contoh paling gampang ninggalno ruku, boleh langsung berdiri ketika eling dalam sujud, berdiri kemudian rukuk, batasannya sampai rukuk rakaat berikutnya. Kalau meninggalkan rukun rukuk sampai rukuk yang kedua itu tidak boleh diganti sampai yang dianggap rakaat pertama tidak sempurna, lago sia-sia. Sampai rakaat kedua menjadi rakaat yang pertama. Lanjut mawon, ndak usah niat, lanjut mawon. Nggih, niku sampai salam tertib. Paham nggih, Bu? Bu. Nggih, wis nggih mawon wis gampang. Para rahimakumullah, nggih. Nah, bila orang selain makmum, ya, contoh imam atau sendirian, lupa tertib dengan meninggalkan salah satu rukun seperti sujud tadi sebelum rukuk atau rukuk sebelum Fatihah, maka yang telah ia kerjakan menjadi sia-sia. Niki sing nerangno Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di Fanon, India. Imam Zainuddin Malibari niki murid utama dari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Terus sampai sanad nang Kanjeng Nabi. Jadi dianggap lek sampai batasan rukuk tadi sampai rukuk berikutnya enggak diganti, enggak diulangi, maka tadi kata Imam Al-Haytami Asy-Syafi'i mengatakan lago, lago, ya, lago ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk, ya, itu sia-sia sampai dia mengerjakan rukun yang tertinggal. Niki nyun sewu, Pak, misalnya jenengan ngeten, aku rumangsaku ninggalno sujud
ya, tapi lali rakaate. Nggih, misale rakaat pertama 2 sujud, rakaat kedua 2 sujud, rakaat ketiga 1 sujud, wong lali. Rakaat keempat eling. Lho, rakaat ketelu mau mesa sujud. Tapi lali sing pertama, rakaat pertama apa rakaat kedua, apa rakaat ketiga. Sing dia aku lali sujud. Terus pundi caranya? Ya, niki keterangane ten kitab I'anatul Talibin karangannya Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Muhammad Abidin Asy-Syattah Al-Bakri Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maqi sing wafat tahun 1855 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Beliau dewa wa idza alima ya annahu taraka sajdatan. Ya, ketika mengetahui meninggalkan 1 sujud, ya, walam ya'lam ahiyya min rakaatil akhirah, tapi tidak ngerti rakaat berapa dia meninggalkan sujud itu. Dipikir-pikir lali pakai lali, pikir lali. Bagaimana caranya? Amin ghairiha ja'alaha minhu wa ata bi rakaatin. Maka beliau mengatakan jika terjadi begitu, ya, maka ia harus menjadikan sujud tersebut pada rakaat yang lainnya dan otomatis menambah 1 rakaat lagi. Paham? Rakaat ketiga, kedua, loh sak sujudan elingku, sak sujudan. Lah ketika rakaat keempat kan harus salam nggih. Eling yang rakaat keberapa lupa nggak sujud langsung berdiri kembali, kemudian tertib sujud 2 kali sampai salam. Niki diatur dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab niki rujukane dari madzhab Syafi'i. Nggih. Tetapi yang tadi nggih rukuk lali diulangi nggih. Rukuke lali sampai rukuk berikutnya nambah 1 rakaat nggih. Sujud wong nggih ngoten lali, maka ketika sebelum salam sampean sujud sahwi. Jadi ganti rukuk yang lali nyampurna rukun sing sempurna, rakaat sempurna atau sujud tadi nambah 1 rakaat sebelum salam itu sujud sahwi 2 rakaat. Pun semurut caranya sahwi nggih. Semurut nanti praktek pemian ya. Nah, tapi bagaimana kalau lupa sahwi sadurunge salam? Ya. Bagaimana? Yang penting apa? Yang penting wazamanu qaribun, masanya dekat. Ya. Misalnya wis niat kate napa sahwi sadurunge salam. Nah, kok lali? Kadung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Eling, loh aku durung sujud sahwi, boleh sujud sahwi setelah salam. Wis lali sadurunge salam, wis lali sak mari salam, terus sampeyan ngopi. Lu mau lali gak sujud sahwi. Bagaimana? Kita kembali pendapat Imam Syafi'i dalam bahwa sujud sahwi jumhur ulama Syafi'i hukumnya sunnah, melengkapi kekurangan yang lupa. Nggih. Lek kadung wis ngopi kate mbaleni jarake ado, ndak usah dibaleni. Yang mari Pak Sedik lali gak sahwi langsung ngopi. Lah eling, tuh aku mau lali rek gak sujud sahwi, wudu sujud ijen nek musala. Mboten usah. Kata Imam Syafi'i napa? Qaul jadid beliau mengatakan lek wong lali sahwi qabla salam, sebelum salam atau juga lupa ba'da salam, setelah salam, ya, maka cukup baginya dan sah salatnya. Paham nggih? Ngoten mawon. Eco ngoten lho, Pak. Gak usah mamang, lho aku mau gak sahwi rek ya apa ya? Mikir salat trimo gak ya? Mikir maneh. Oh, tahu ngaji. Imam Syafi'i dawuh cukup. Nah, nggih. Basane cukup.
Ada cukup apa? Pas-pasan. Sholat sampai diterima tapi pas-pasan. Niku Imam Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nih, nyun sewu lek sampean lali rakaat terus pundi? Lali rakaat. Ya, lali rakaat. Misalnya itu zuhur 4 rakaat. Sampeyan oleh telu salam. Sange pegele ya, sange pegele. Senani bojone. Salate gak kusuk belas. Ya, 3 rakaat dadi 2 rakaat. 4 rakaat dadi 11 rakaat. Apa dikongkon bojone? Didelok sik salat, delok sik salat. Bolak-balik salat. Niki guyon-guyon. Nah niki terus pundi ketika lupa rakaat ya. Tolong bedakan Pak antara lupa dengan ragu, antara wa ghaflah wasyakka, antara lupa dengan ragu. Lek tadi kan lupa nggih, lali. Lek lali itu berlaku hukum ketika ingat. Paham nggih? Tapi kalau ragu-ragu, syakka, asyakku, ragu-ragu, maka berhenti keraguannya kalau sampeyan mengambil keyakinan. Paham? Itu bedanya. Kalau baleni, lek lali batasannya eling. Paham nggih? Tapi lek ragu-ragu batasannya mengambil keyakinan. Contoh misalnya oleh telu tak papat yo. Ngoten nggih. Sering ngoten nggih. Papat tak telu yo. Ngoten nggih. Lah, lek wong sing males ngitung, wis papat ae. Nggih ngoten nggih. Nah, niki sering ngentengno kan. Papat tak telu yo. Ndelok jam. Lho, ate mlebu kerja. Papat ae. Lah, dalam kitab takrib dikatakan ambillah yang sedikit. Yang sedikit. Berarti harus nambah, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Niki wonten ten kitab niki. Wa idza syakka fi adadi, ketika lupa adadi jumlah rakaat nggih. Ma'ata bihi min rakaatin bana. Maka ambillah, bangunlah alal yakini, keyakinan. Ambil keputusan. Yakin. Telu papat. Boleh. Boleh. Walaupun 3 boleh. Tetapi beliau kitab ini mengatakan pengarangnya wa huwal aqallu. Ambillah yang sedikit. Papat tak telu. Ambil yang telu. Ambil yang 3. Walaupun itu 4. Nah, sebelum salam sampeyan wasajada li sahwi, nambahi sujud sahwi. Nah, nggih. Ojo kemudian papat. Assalamualaikum pelencing. Nambahi sujud sahwi sadurunge salam. Lek ragu-ragu rakaat. Terus pundi imam, nggih. Imam moro-moro rakaat yang ke napa? Ketiga 4 biasanya lupane. Ketika jadi keempat misalnya, ya assalamualaikum warahmatullah, nggih. Makmum mengingatkan nggih. Lah langsung berdiri. Enggak apa-apa. Kalau begitu posisinya tidak usah sujud sahwi. Berlaku le imam lali, makmum ngantuk. Jadi imamnya oleh telu, ya, makmumnya nurut mawon. Assalamualaikum warahmatullah. Oleh telu zuhur, makmumnya ngantuk kabeh. Melok assalamualaikum warahmatullah. Terus pundi ngoten niku? Nggih. Tidak sah, Pak. Maka harus mengulangi salat. Nambah. Ya, mengulangi salat. Kalau posisi seperti itu. Lah, ketika ragu-ragu di dalam salat, di dalam salat, pas sampean salat ambil keputusan. Pak, aku biasa lek lali golek sing jangkep, cek ndang mari. Terus pundi? Boleh ambil keyakinan. Tapi sebelum salam sampean tutup kali sujud sahwi. 2 sujud. Masih telu dadi papat tadi telu. Tetep ditutup sujud sahwi. Niku dari mata Syafi'i.
Syafi'i nggih. Lho lali sujud sahwi menapa-napa cukup kata Imam Syafi'i. Paham nggih? Nah niki penting, Pak. Niki penting nggih. Sebelum salam sujud sahwi. Lah, ana keterangan ngeten di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ngeten. Terus pundi sujud sahwinya bagaimana? Ya. Dua sujud bagaimana? Kalau guru saya mengatakan ketika sujud sahwi, sujud pertama itu biasa kayak sujud sholat. Kemudian bangkit dari sujud itu kata guru saya itu lebih baik duduk iftiras. Paham nggih? Sadurunge salam sujud sahwi Allahu Akbar sujud nggih. Ya, napa bacaane? Subhana mala yanamu wala yashu. Lek apa terus pundi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pun kenapa begitu? Sebab di dalam hadis tidak ada keterangan secara tekstual bacaan sujud sahwi. Yang mengatakan ini adalah Imam Hajar Al-Asqalani, mengatakan tidak ada bacaan khusus tentang sujud sahwi. Bahkan beliau mengatakan lebih baik pakai doa sujud seperti biasanya. Mazhab Hambali sama. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dawuh juga tidak ada anjuran bacaan khusus dalam sujud sahwi. Tapi kalau pakai tasbih subhana rabbiyal a'la bihamdi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maka ono sing ngeten, Pak. Lek lali iku subhana rabbiyal a'la subhana malayasu. Lek ragu-ragu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wis ya, para ulama kita mengajarkan tidak ada bacaan khusus. Cuma itu adalah biar kita selaku orang beribadah sholat biar tertib, mengaku lupa kepada Allah. Boleh. Jadi sampai wah aku gak esok coro Arab, Pak. Gak esok coro Arab terus pundi? Walambe gak wangel subhanallah kalak. Coro Jawa terus pundi? Kalau panjenengan tidak bisa ngucap Arab dengan sungguh-sungguh nggak bisa, ya boleh. Ya Allah, maksudnya engkau, ya yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Atau ya Allah, maksudnya engkau yang maha tinggi. Pun menapa? Dengan catatan sampai gak esok belas loh, gak esok belas orang Arab, ya. Menapa? Lah, kemudian bangkit, ya. Bangkit pada duduk antara dua sujud sahwi itu dianjurkan duduk iftiras, duduk tahiyat awal. Ya. Terus sujud lagi yang kedua, baca lagi cuma sekali mawon. 3 kali ndak apa-apa. Cuwe ndak apa-apa. Terserah sampean. Ojo keturun ngoten mawon. Tapi sama makmum imam, Mbak. Ya. Kenapa 1 kali? Sebab tadi imam gak suwe. Bangkit lagi baru duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir, langsung assalamualaikum, salam pertama, salam yang kedua. Paham ya? Niki. Gak mau coblos terus pundi sujud sahwi, yo ndak apa-apa. Hukumnya sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah, bacaan sujud sahwi juga sunnah. Nggih. Menapa? Sing enak ada. Sing enak napa? Sing enak sampeyan maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nek apal waune nggih. Wis enteng. Fikih niku coba nek semerep ilmune ngoten. Nggih. Bu, paham nggih, Bu? Bu. Mboten. Nah, niku bacaan ngoten ndak ada bacaan khusus nggih, cara Syafi'i. Niki juga terangkan kali Ibnu Qudamah, ulama Syafi'i. Tapi wonten, Pak. Wonten kalau ada kiai ulama mengatakan sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Apa salah? Mboten salah. Sebab wonten ulama Syafi'i yang mengatakan sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan.
Ya, sangat-sangat dianjurkan. Kalau pakai hukum sunnah muakkad sangat-sangat dianjurkan. Kalau kita enggak sahwi, maka bagi beliau hukumnya makruh. Tapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Para hadirin rahimakumullah, saniki meninggalkan sunnah abad. Tadi rukun nggih. Terus pundi kalau meninggalkan sunnah abad? Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbisu bil fardhi lakinnahu sajada lisyahwi anha. Habis. Ya, sik fardu iki, Bang. Wis kula tambah sithik. Lek sunnah ba'at ya. Pinten abad ten salat Syafi'i? 7. Takrib wonten nggih. Terang dawa niki. Apa itu? Contoh duduk tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal, sholawat kanjeng Nabi tasyahud awal, niku sunnah ba'at. Kunut sunnah ba'at. Sholawat kanjeng Nabi, keluarga sahabat, penutup kunut juga ba'at. Nggih, juga ba'at. Nggih. Nah, kalau meninggalkan itu semua, nggih, maka kita harus menutup dengan sujud sahwi. Sangat dianjurkan, baru sangat dianjurkan. Nah, sujud sahwi ya, sangat dianjurkan. Mengapa diganti ya dengan sujud sahwi? Balik malih lek lan wis pundi sahwine yo gak apa-apa. Ya memang kok cuma sangat-sangat dianjurkan untuk kesempurnaan salat kita. Lek abad ditinggal diganti dengan sujud sahwi. Ngoten nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Contoh sunah hayat ngangkat tangan. Takbir ihram sing rukun Allahu Akbar. Ngangkat tangan hukum sunnah. Sampai ninggalno angkat tangan takbir mau ruku, ya. Tasmi angkat tangan mau iktidal. Bangkit dari rakaat kedua gak angkat tangan, ya. Gak usah pakai sujud sahwi karena itu sunnah biasa. Paham nggih? Nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu.